lebih banyak talk show, ini lebih banyak presentasinya dan sesi tanya jawab sama audiens. Sifatnya presentasi? Iya, presentasinya 40 menit maksimal. Habis itu cuma chit-chat sedikit sama moderator. Habis itu langsung tanya jawab. Nah kan ini Eja, sekarang ini stage-nya warnanya udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Reni Dayu Sulistianti. Saya dari kelas 1B Business Administration. Saya menyusun video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Performing. Kalian pernah nggak sih datang ke sebuah event? Pasti pernah kan? Kalian tahu nggak dirancang oleh siapa event itu? Yap, betul. Event itu dirancang oleh event organizer. Event creator akan memandu langsung acara ini. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita mulai acaranya. Are you guys ready? Bentar ya. Are you guys ready? Pasti kalian pernah dengar kan istilah event organizer atau biasa disebut dengan I.O. Nah, event organizer atau biasa disebut dengan I.O. secara umum adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa yang telah ditunjuk secara resmi oleh customer-nya untuk mempersiapkan rangkaian acara. Biasanya dimulai dari proses pembuatan konsep, merencanakan, pemantapan, pelaksanaan, hingga penutupan serta pertanggungjawaban agar acara berlangsung sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan oleh customer atau klien itu sendiri. Abrar, 15 menit. Jadi ini dress code kita besok. Bagus banget. Sekarang sudah jam 2 pagi. Dengan menggunakan jasa I.O., klien atau customer berharap agar acara yang diadakan menjadi lebih profesional dan acaranya akan lebih sukses dibanding bila diadakan oleh pihak internal. Hal ini dikarenakan pengalaman yang cukup di perusahaan event organizer. Pagi-pagi atau semalamnya apapun, kalau bisa langsungnya hari ini. Ya, semuanya siap. Oke, jadi acara kita tinggal besok. Ini open gitu jam 8.30. Nah, salah satu event organizer yang ada di Indonesia adalah Creativepreneur Event Creator. Acara kita besok Perusahaan penyelenggara acara ini didirikan pada Desember tahun 2011, yang pada awalnya perusahaan ini bernama El Paradiso. Creativepreneur Event Creator ini didirikan oleh Putri Indah Tanjung atau biasa disebut Putri Tanjung yang merupakan anak dari Hairul Tanjung. Pada usianya yang masih 15 tahun, ia memberanikan diri untuk membuat acara-acara kecil seperti ulang tahun hingga prom. Dan sampai saat ini, ia berhasil memegang acara-acara besar. Innovators, selamat datang di acara unggulan dari Creativepreneur Event Creator, Creativepreneur Corner. Saya Putri Tanjung, founder dan CEO dari Creativepreneur Event Creator. Saya akan memandu langsung acara ini. Sebelum acara kita mulai, kami mohon berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Perusahaan ini memiliki fokus untuk menyebarkan virus-virus entrepreneurship. Creativepreneur membuat acara-acara yang menginspirasi anak-anak muda di Indonesia dan memberikan ilmu-ilmu entrepreneurship. Badan pemerintah, bukan swasta, untuk bisa menjadikan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Ini dia, Tulus. Banyak tantangan juga hambatan yang sudah dilalui Putri Indah Tanjung. Saat awal ia memulai bisnis, ia sama sekali tidak diberi modal oleh orang tuanya, yaitu Hairul Tanjung. Ia ditolak banyak perusahaan, dibilang gila, dan ia sempat berpikir untuk tidak mau membuat event lagi. Tapi itu semua ia jadikan sebagai energi positif dan menjadikannya sebagai bukti. Dan pada usianya yang 17 tahun, ia sudah bisa membuat event besar. Dan ia bisa merasa bangga dengan karyanya sendiri. Luar biasa. Pertanyaan gue yang pertama, umur berapa sih sekarang? 25. Daripada kita berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita dengar dari founder dan CEO Creativepreneur Event Creator Putri Indah Tanjung. Halo, gue Putri Tanjung, founder dan CEO dari Creativepreneur Event Creator. Sekarang gue lagi ada di KLY Lounge. Jadi umur 15 tahun mulai usaha itu sangat challenging. Sebenarnya banyak sih challenge-nya. Bukan cuma nggak dapat modal dari orang tua, tapi paling tantangannya terbesar tuh adalah kepercayaan. Kenapa? Karena kan gue mulai tuh umur 15 tahun. Jadi umur itu tuh waktu itu sebenarnya jadi halangan karena nggak ada yang percaya. Lo yakin umur 15 tahun udah mau bikin IO gitu, walaupun IO-nya waktu itu kecil-kecilan sih, party planner, dan itu kita bikin birthday party, bikin prom gitu. Nah terus pas umur 17 tahun dan akhirnya gue mulai bikin acara Creativepreneur Corner. Itu adalah acara untuk anak-anak muda yang mau jadi pengusaha. Itu juga sama, tantangannya adalah kepercayaan. Lo yakin lo umur 17 tahun lo udah mau bikin acara yang modalnya ratusan juta gitu. Jadi sebenarnya tantangan terbesarnya adalah kepercayaan sama mental sih. Gue tuh yakin bahwa semua orang tuh mau jadi pengusaha itu pasti ada dorongannya, macam-macam gitu. Bokap gue jadi pengusaha waktu itu karena bokap gue nggak ada uang. Bokap gue harus bisa mengkuliahkan diri dia sendiri, harus bisa membantu keluarganya juga. Jadi dia jadi pengusaha karena terpaksa gitu, karena itu kewajiban gitu, harus. Kalau gue menjadi pengusaha karena pressure gitu, karena gue terlahir dari seorang pengusaha yang sangat luar biasa. Jadi diremehin itu udah makanan gue sehari-hari gitu. Jadi tapi gue bersyukur sih. Kenapa gue bersyukur? Karena itu gue jadi, karena pressure-nya sangat luar biasa, akhirnya gue jadi mencari apa yang gue suka dan apa yang gue bisa gitu. Nah karena gue mencari apa yang gue bisa dan yang gue bisa dan gue suka dari usia yang sangat muda, which akhirnya gue jatuh ke dunia event gitu, dan akhirnya bisa seperti sekarang. Jadi kalau nggak ada pressure itu mungkin gue juga nggak bisa ada di sini gitu sama kalian. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa gue jadi pengusaha, ya karena pressure itu gitu. Karena gue percaya pressure creates diamond gitu. Asalkan dari pressure itu lo bisa mengubah pressure itu menjadi satu yang positif aja.
ada peluang nih, karena gue tuh dulu pingin banget jadi pengusaha. Terus gue research gitu, ada nggak ya acara-acara yang menarik untuk gue datengin yang ngomongin soal entrepreneurship gitu, yang menghadirkan tokoh-tokoh hebat dan ngomongin soal entrepreneurship. Terus nggak ada sih, tapi nggak banyak gitu. Dan itu acara-acaranya yang membosankan, terus berhari-hari, bukan anak muda banget, terus mahal lagi. Jadi kayak seminar yang baku gitu. Terus akhirnya gue melihat, oh ini ada peluang nih, ada opportunity di mana gue bisa buat acara yang anak muda banget dan mengundang tokoh-tokoh entrepreneur yang hebat dan menginspirasi anak-anak muda lainnya gitu. Akhirnya gue terlahirlah konsep Creativepreneur Corner, dan itu perjuangannya gue ingat banget waktu acara Creativepreneur Corner itu waktu 2014 gue ke perusahaan-perusahaan, abis itu gue ditolak lebih dari puluhan perusahaan, terus dibilang kayak, aduh Put, lo yakin lo masih 17 tahun lo bikin acara segede ini gitu. Yang kedua ada yang ngomong kayak, nggak mungkin lah ada yang datang acara-acara kayak gini gitu, nggak ada IO yang fokus bikin acara yang khusus buat anak muda, menginspirasi anak muda yang menjadi pengusaha gitu, apalagi dibalut entertainment gitu. Nah tapi menurut gue semua remehan dan penolakan tuh malah jadi motivasi untuk gue untuk menunjukkan, dan gue melihat sekali lagi ada opportunity gitu, karena IO udah banyak tapi IO yang fokus kayak Creativepreneur gitu itu tuh jarang banget gitu. Jadi alhamdulillah acara pertama Creativepreneur Corner 2014 berjalan dengan lancar, dan habis itu kan biasanya kalau orang-orang punya produk atau punya service terus dijiplak atau ditiru kan kesel ya gitu. Gue tuh malah seneng gitu, acara gue dicaloin tuh gue malah seneng gitu. Terus sekarang akhirnya banyak banget sekarang seminar-seminar yang namanya Creativepreneur juga. Gue justru seneng karena berarti itu pembuktian bahwa acara-acara seperti itu banyak loh minatnya gitu, dan usia tuh bukan penghalang, justru malah opportunity gitu, malah peluang gitu. Karena ya kita yang millennials ya yang tau lah kalau buat acara kayak gini yang untuk millennials juga ya kita pasti lebih mengerti gitu sih. Dan perjalanan itu akhirnya prosesnya panjang banget, jadi gue merasa bahwa bikin usaha itu, jadi pengusaha itu kayak maraton gitu, terus prosesnya tuh panjang banget gitu. Jadi tuh nggak ada yang instan, dan itu jatuh bangunnya tuh dirasakan setiap hari gitu. Dan gue bersyukur banget karena gue ada tim gue yang sangat luar biasa yang selalu ada buat gue. Dan di tahun kelima kita sekarang kita udah ada lebih dari 3 acara, dan sekarang yang acara pertama Creativepreneur Corner udah masuk ke tahun kelima. Terus kita juga udah alhamdulillah punya PT Visi Muda Kreatif, dan berkembang juga akhirnya jadi konsultan dan agency untuk bikin campaign, marketing 360 ataupun apapun activation untuk brand-brand yang mau mau mentargetkan ke millennials gitu sih. Rasanya seneng banget sih sebenarnya. Rasanya seneng banget karena gue juga merasa kalau misalnya jadi CEO perusahaan sendiri, lo tuh punya tanggung jawab gitu. Jadi sekarang tanggung jawab gue bukan cuma buat diri gue sendiri, tapi tanggung jawab gue tuh untuk tim gue juga gitu. Gue punya tanggung jawab yang lebih gitu. Dan habis itu bukan cuma ke tim gue, tapi tanggung jawab terhadap klien gue. Habis itu juga penonton-penonton yang datang ke event-event gue. Jadi sebenarnya tanggung jawabnya itu jadi lebih gitu. Jadi gue merasa gue punya tanggung jawab yang besar gitu. Jadi gue sangat excited sih, dan gue seneng, dan gue looking forward untuk Creativepreneur bisa menjadi sesuatu yang lebih besar lagi dan berdampak lebih besar lagi. Dari acara kita yang Creativepreneur Corner sekarang udah ke tahun kelima.
Terus tadi itu kita cuma di Jakarta doang. Habis itu akhirnya kita tahun 2018 kita ke 3 kota. Kita ke Jogja, kita ke Surabaya, sama ke Bandung. Dan itu antusiasmenya sangat luar biasa banget gitu. Jadi sekarang alhamdulillah kita ke 3 kota lagi, ke Makassar, Malang, dan ke Medan. Dan luar biasa banget sih, yang Malang udah sold out dari 2 minggu yang lalu. Terus di Medan juga rame banget, Makassar juga sangat luar biasa. Jadi senang banget, dan sekarang alhamdulillah Creativepreneur udah bisa menginspirasi lebih dari 50.000 anak muda di Indonesia. Jadi we are looking forward untuk bisa menginspirasi lebih banyak lagi anak-anak muda dan bisa menjadi wadah untuk anak-anak muda yang mau menjadi seorang pengusaha. Sebenarnya tujuan gue tuh ya, semakin gue dewasa dan bertambah umur, tujuan gue tuh kadang-kadang suka berubah-berubah gitu. Waktu awal gue mulai jadi pengusaha, tujuan gue adalah untuk membuktikan ke diri gue sendiri bahwa gue bisa berkarya sendiri gitu. Tujuan awal gue adalah membuktikan bahwa gue bisa kok terlepas dari embel-embel bokap gue gitu. Itu tujuan gue waktu umur 15 tahun gitu. Tapi sekarang saat gue udah umur 22 tahun gitu, gue merasa ya gue nggak akan pernah bisa terlepas dari embel-embel bokap gue, orang gue anaknya bokap gue gitu. Jadi ya gue memang harus bersyukur, dan gue sangat bersyukur lah gitu, karena gue anaknya seorang bapak gue pengusaha yang sangat luar biasa, yang gue bisa mendapatkan banyak sekali insight dan knowledge dari bapak gue. Nah, tapi sekarang tujuan gue adalah semoga Creativepreneur Corner bisa terus menyebarkan virus entrepreneurship, terus bisa berkembang, terus bisa menjadi wadah untuk anak-anak muda Indonesia. Dan gue percaya sekarang kan populasi kita tuh, populasi milenial tuh nanti banyak banget gitu. Di 2020 aja 70% di populasi kita tuh millennials gitu. Jadi menurut gue kita berperan sangat penting gitu. Dan gue pingin menggerakkan anak-anak muda lainnya untuk berkolaborasi, untuk berkarya, karena kita berperan sangat penting gitu. Jadi kalau misalnya banyak kan yang komplain di social media soal ini itu dan segala macam, sebenarnya menurut gue tuh malah peluang sih, peluang karena masalah di Indonesia masih banyak banget gitu. Itu peluang kita untuk mencari solusi dari masalah-masalah itu gitu. Jadi gue pingin tujuan gue besar ya adalah untuk bisa berkontribusi lebih sih untuk Indonesia. Dari Indonesia tuh bisa lebih keren lagi aja gitu. Dan gue pingin lebih banyak lagi anak-anak muda yang berkarya dan berkolaborasi bareng-bareng gitu. Teman-teman, thank you udah nemenin gue ngobrol-ngobrol di KLY. Oh ya, jangan lupa untuk follow Instagram Creativepreneur @creativepreneur.ec, dan jangan lupa untuk ngikutin event-event kita, karena kita ada Creativepreneur Corner 2019 tanggal 26 di Malang dan tanggal 2 Februari di Makassar. Terus tadi gue juga ditanya life coach ya. Gue sih selalu bilang bahwa kalau mau jadi pengusaha itu jangan nggak mau susah. Dan gue selalu percaya bahwa tidak ada racikan baku untuk lo menjadi seorang pengusaha. Nggak ada racikan baku untuk lo menjadi sukses. Jadi lo harus cari racikan lo sendiri untuk mau menjadi seorang pengusaha atau bisa menjadi sukses gitu. Separates us, as complex as that makes me act, you know. I share everything I feel, and I feel everything I share. You walk down the street looking at the ground, watching your shadow dance. Wah, gimana nih? Obrolan bareng founder dan CEO Creativepreneur Event Creator tadi. Seru banget kan? Dan yang pastinya menginspirasi. Oh iya, banyak juga pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman Putri Tanjung tadi loh. Yang pertama, bisnis itu bisa dimulai kapan saja, seperti yang dilakukan oleh Putri Tanjung. Ia mulai bisnisnya dari ia usia 15 tahun. Yang kedua, apa yang kita butuhkan bisa menjadi peluang kita usaha. Seperti saat Putri menginjak 17 tahun, ia tertarik menjadi creativepreneur
Namun seminar yang diadakan sangatlah membosankan dan tidak menarik. Akhirnya ia membuat event sendiri dengan gaya yang lebih kreatif dan pastinya disukai millennials. Yang ketiga, bertanggung jawab dan komitmen terhadap apa yang telah diambil. Yang keempat, kemandirian. Dan yang terakhir, tetap bertanggung jawab untuk membantu orang tuanya dalam membangun perusahaan orang tuanya. Nah, sebagai penutup nih, kita lihat yuk seperti apa jasa yang Creative Planner Event Creator jual. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Makassar. Sedap. Selamat pagi sekali lagi. Aku Adina Masya kabar teman-teman di tiket.com Creative Planner Corner 2011 di Makassar. Nah, so please welcome this is Dennis Adiswara. Selamat pagi Dennis Adiswara. Halo, selamat pagi. Wow, penuh pasir berarti ya. Ini penuh pasir tadi ya. Apa kabar Den? Baik-baik. Kakak Karim Makassar. Timur. Apa kabar? Kenalin saya Al-Fatih Timur, biasa dipanggil Timi, CEO dan co-founder dari kitabisa.com. Terima kasih. Baiklah, apa kabar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja kita panggil Putri Tanjung. Hadir. Tepuk tangan untuk Putri dong. Asik. Asik. Tepuk tangan sekali lagi untuk Putri Tanjung. Tapi sebelum lu akan presentasi, Makassar, kota terakhir Creative Planner Corner 2019 di awal, apa artinya buat lo? Dan apa yang lo ambil dari 3 kota Creative Planner Corner ini? Selamat siang teman-teman. Aduh, seneng banget ya akhirnya kita udah sampai di kota ketiga, Makassar. Nggak salah pilih ya untuk menjadi penutup pemanis. Terima kasih teman-teman. Kita panggil ke atas panggung
Bapak Harun Radio. Nah, mana musiknya, musik? Iya. Halo Pak, tos dulu Pak. Aduh. Bagaimana Pak? Pasar, apa kabar? Apa yang membedakan ya, orang bisa sukses dan orang yang tidak bisa sukses? Orang yang bisa sukses pasti orang yang bekerjanya lebih keras dari orang yang tidak sukses. Betul? Percaya?